mungkin tadi di mana acara di dalam Seru banget, happy birthday untuk Denny Salim dan Filme, semoga panjang umur dan sehat selalu dan semoga jadi selalu jadi lebih baik dan makin berkembang. Dr. Richard untuk bulan perdana kita ini. Sudah beli sapinya dari 2 minggu yang lalu dengan Ustadz Dery Sulaiman dan mudah-mudahan tanggal 7 nanti, karena tanggal 6 aku nggak sempat, tanggal 7 nanti kita akan kirim ke, saya lagi bangun masjid di daerah Bogor, sekaligus juga peletakan batu pertama nanti di tanggal 7 nanti, jadi sekaligus nanti juga kurban utama di sini. Daerah Bogor ya. Dapatnya di daerah sana kebetulan. Emang udah ada rujukan dari pihak siapa gitu? Rujukannya dari siapa? Naro Naro di Bogor segala macam gitu, Enggak, ada rujukan dari bikin siapa? masjid gitu. Enggak, kebetulan sebenarnya kan mau minta bantu Ustadz Dery. Aku lupa. Tapi Ustadz Derynya makin haji dan kebetulan saya juga kan ada peletakan batu pertama di masjid yang saya bangun. Kan sekitar dari 2 tahun yang lalu saya pernah ngomong dengan Ustadz Dery. Saya memang ada keinginan untuk bangun masjid dan syukurnya baru tahun ini dikabulkan, baru dapat tempat yang bagus dan sekaligus peletakan batu pertama sekaligus kita kurban kita di sana. Udah survei. Palmi. mungkin. Belum survei tapi tim sudah survei. Artikel. Kemarin sudah pilih sendiri dengan Ustadz Dery, dapatnya sapi lusin kurang lebih 1,4 kilo. 1 ton. Itu sapi Bali Tapi atau yang penting bukan beratnya sih, yang penting ajarannya atau belajarnya sih. diniatkan ke siapa, dokter? Kan kurban itu kan ada diniatkan ke orang tua. Korban-korban PHK ya. Aku kesian ya kemarin kan di Bekasi ya banyak banget orang yang cari kacang. Jadi untuk korban-korban yang mengalami PHK mudah-mudahan jadi lebih sejahtera. Dok, mungkin melihat haji-haji yang furoda saat ini nih yang khawatir banget banyak yang gagal berangkat gitu, gimana sih dok melihatnya dok, gagal berangkat haji gitu dok? Wah, aku nggak ngerti deh. Ada kebetulan beberapa guru itu kan berangkat haji ya, kayak Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Khalid juga kalau aku nggak salah akhir bulan ini akan berangkat haji. Teman-teman, tapi aku masih belum tahu. Aku kebetulan kemarin diajak, cuma belum siap aku. Dok, Dr. Richard gimana? Ada rencana buat umroh? Pengen. Jangan kan itu kemarin diajakin haji oleh Ustadz Khalid. Masa lama itu dikasih gratis. Pengen, bukan nggak kepengen, tapi aku ngerasa kayak belum siap ya. Bang, serius Bang Carlo. MNC turun ini. Untuk kebaikan ya, untuk sesama kebaikan ya, selalu support sih. Kami temenin nggak nanti ya, peletakan batu pertama buat masjid. Diajak nggak tahu loh. Oh gitu. Dia nggak tahu. Benerin aku nggak tahu. Ya. Dia nggak tahu aku beli sapi Kalau dia nggak diajak, tahu. kalau diajak sih aku ikut aja. Benar. sih. Oke. Nah, mengetahui Dokter, kalau nama akan masjidnya malam mungkin seperti apa? Oh, ya aku support sih kalau misalnya Nah, untuk betul. kebaikan ya, untuk orang-orang yang banyak kayak gitu. Aku suka, aku seneng sih lihat hadiah. Dok, Bahagia. sudah ada pemilihan nama untuk masjid. Wah, dari tim kayaknya sudah ada nama, aku nggak tahu deh, sudah dinamain oleh tim apa. Al Richard mungkin atau apa, nggak tahu. Dari tim aja, Al Richard. nggak tahu. Richard jangan deh. Jangan nama jangan saya. saya. Janganlah. Kasihan nanti masjidnya. Dok, Bercanda ya. iya, dok, dengan dokter lagi hiporia di dunia agama gitu kan. Terus kemarin terkait dokter yang pasca habis di BAP ya. Nah, menanggapi ini seperti apa dok? Mungkin sudah tahu Nggak ada kabar. sih kalau menurutku kalau sudah masuk ke jalur hukum ya kita serahkan di jalur hukum aja ya. Aku nggak pengen menanggapi apa-apa. Andai pun kalau dinyatakan beliau salah, beliau tersangka, ataupun juga beliau ternyata tidak bersalah, ataupun juga kebalik ya kalau misalnya saya yang dianggap kurang baik, kurang tepat, ya saya gentleman aja sih, saya gentleman. Karena kan kita sudah menyerahkan ke proses hukum ya. Saya nggak ada bersuka cita juga kalau misalnya dia jadi tersangka juga saya nggak suka cita sih ya. Itulah apa adanya proses hukum sih. Dan saya menghargai itu aja. Dok, sempat beredar bocor terkait ada orang yang diduga disuruh oleh dokter. Menanggapinya gimana dok? Oh, jadi itu ceritanya kayak gini ya. Itu mantan ajudanku.
Intinya mantan ajudanku itu membuat karangan foto dan membuat karangan cerita. Yang pertama tentang mencampur brand Helwa yang dulu pernah saya review. Dan itu sebenarnya nggak usah dipertanyakan karena Helwa sendiri kan sudah mengucapkan permintaan maaf dan mengakui bahwa memang dia di dalamnya ada hidroquinone. Jadi sebenarnya menurut saya case close banget. Cuma kemarin itu dia karang foto, terus karang foto juga saya bersama dengan perempuan lain juga. Saya nggak tahu tujuannya apa, dan tiba-tiba kan foto itu diupload oleh di negara seberang. Ya kebetulan mantan ajudan saya itu pemerasan kepada saya. Dia ada minta sejumlah dana. Ini bukan soal gaji sih, bukan soal sangat, tapi benar-benar minta. Saya pikir polisi itu nggak bodoh ya. Polisi juga kalau nangkep orang sudah pasti ada alasannya ya. Jadi sudah diperiksa oleh polisi juga dan fix itu adalah dugaan pemerasan sehingga dia jadi tersangka dan sempat jadi DPO sih, sempat jadi DPO. Ya cuma saya nggak mau terlalu pikirin ya kayak gimana ceritanya dia yang foto terus bisa nyampe di sebelah sana. Aku nggak begitu mau ikut campur juga sih. Tapi bagiku aku menyerahkan kepada pihak berwajib sudah bergerak, pihak berwajib sudah menanggapi, bagi saya sudah cukup. Dan dua-duanya kita sudah dapetin sih. Yang pertama orangnya sudah ditangkap, artinya sudah ditahan juga, sudah diperiksa dan sudah ditahan. Yang kedua tersangkanya juga sudah mengakui, buat video pengakuan, sudah mengakui semua perbuatannya. Jadi ya bagi aku sudah cukup sih sampai di sana. Ya sisanya biarkan hukum yang bertindak saja. Tapi kaget nggak dok dengan munculnya video pengakuan itu? Kaget sih, lebih kagetnya itu maksudnya kayak gini ya. Kalau misalnya mantan anak buahku melakukan pemerasan, aku tahu lah tujuannya adalah uang ya. Namanya ya hal-hal yang biasa lah ya kita dijahatin oleh beberapa orang ya. Tapi kalau dimanfaatkan untuk hal yang lain seperti menjatuhkan nama baik, persaingan bisnis, itu aku sangat menyayangkan sih. Apalagi kan dilakukan oleh orang-orang yang intelektual, oleh orang yang pendidikan, aku sangat menyayangkan itu aja sih. Dok, kemarin juga Dokter memberikan sebuah tantangan ya terkait yang dulu, maaf, dokter punya permasalahan di daerah Padang gitu ya. Nah, dia membuat sayembara dokternya. Kalau memang terbukti dokter tidak bersalah, dia berani menggelontorkan 200 juta. Gimana dok menanggapi itu? Enggak lah, aku nggak mau taruh-taruhan kayak gitu punya. Nggak penting sih bagi aku. Nggak perlu ditanggapin dan nggak penting untuk ditanggapin juga. Tentang permasalahan di Kota Padang sendiri, sebenarnya kita sudah atasi dengan cara kekeluargaan semuanya. Kita sudah restoratif justice juga dengan ketua adat di sana, dengan tim di sana. Apa sih yang mau? Emang kalau misalnya kita ngelihat, emang seneng ya kalau ngelihat orang berantem, kontok-kontokan, sampai ada yang mati di pinggir jalan. Saya pikir sebagai umat yang beriman, beragama, kita kan nggak pengen ya ngelihat seperti itu ya. Kalau bisa damai, bisa dibicarakan baik-baik, toh nggak merugikan siapa-siapa, ya udah kenapa nggak kita bicarakan baik-baik sih? Kenapa sih harus sampai ada yang menyakiti satu sama lain ya? Menurut saya ya seperti itu ya. Makanya saya menempuh jalan ya kita berbicara, berkomunikasi dengan baik, dan sehingga permasalahan di Padang itu sudah selesai menurut saya. Kak, melihat suami ini begitu, artinya cobaannya banyak. Sebagai istri gimana nih? Sedih sih sebenarnya ya. Apalagi kalau ya sebelah itu menyerang terus-menerus kan. Ya sangat menyayangkan sih tindakan dari saudaranya. Karena kan kita kan nggak mau sebenarnya. Tapi ada rasa khawatir pastinya dong. Pernah ngalamin teror kah atau gimana? Banyak ya, tapi maksudnya kayak gini ya. Kamu ngerasa nggak sih kalau misalnya selama 2024 kan aku kan sudah lebih, aku nggak tahu ya, tapi aku sih berusaha meredam emosi aku, berusaha jadi lebih kaya juga, berusaha jadi lebih lembut juga, berusaha jadi lebih dewasa lah ngomongnya. Tapi di saat seperti itu orang itu malah frontal banget ya gitu. Dan aku merasa kayak apa yang mereka harapin itu adalah pengen aku balik seperti yang lama ya. Pengen aku yang marah-marah, pengen aku yang galak, pengen aku yang ajakin berantem kayak gitu. Ayo sudah di sini juga berantem kita. Dia pengen reaksi kita seperti itu ya. Iya. Yang diinginkan oleh pihak sebelah, reaksi kita yang seperti itu, padahal kita nggak mau kita bereaksi secara negatif. Nah, itu Dok, sih tapi yang kan, diingatkan oleh istriku sih, jangan sampai kayak aku ngikutin reaksi negatif. Dok, tapi kan istri juga akhirnya disebut-sebut juga ya oleh pihak sana. Gimana nih? Nanggapin.
no comment lah. Masyarakat aja yang menilai. Kalau misalnya Dari tadi capek, pegel. Tapi ada planning haji buat tahun depan kan dok? Udah mulai nyari-nyari apa? haji tahun depan ada Aku kepikiran yang belum siap sih. Ini juga aku yang belum siap sih. Kalau mudah-mudahan doakan saja. Umroh mungkin tuh. Insya Allah nanti akan siap pada waktunya. merasa belum terpanggil gitu ya dok haji. Enggak sih, karena kalau misalnya ini pemikiranku ya. Kalau Pegel. misalnya aku haji nanti. Tempeleng ntar lu. Tinggi ya nanti ya. Tuntutannya jadi sholatnya, ngajinya, kesesamanya. Buset. Kayaknya aku belum sampai setinggi itu ilmu aku. Jadi aku harus banyak belajar dulu deh. Jangan sampai nanti aku dapat gelar haji terus aku malu-maluin kan. Malu kan? Aku dapat gelar haji tapi aku dikatain orang-orang aku nggak menggambarkan seorang haji yang baik. Jadi sepertinya aku masih jauh dari pantas untuk kata-kata itu. Dok, tapi disayangkan banget gak sih dok? Apa banyak banget ini dari kalangan selebriti juga kayak gitu yang gagal naik haji tahun ini gimana Oh dok? iya ya. Karena terkendala ya. visa undangan Sih. dari Arab. Ya, aku doakan semoga next time visanya lebih gampang lah. Soalnya ini jadi cita-cita kan bagi orang. Jadi kita kapan diaman jadi sama yang mengambil jam haji di Astaga. Wah, tanggapannya tidak ada riwayatnya maksudnya ya. Aku turut berduka cita untuk teman-teman yang dibom dan itu jahat banget sih. Kalau itu jahat banget. Kalau kemarahan kita itu dengan satu orang atau dengan satu golongan, jangan sampai kita itu membunuh orang. Sangat sayangkan. Aku pikir kita nggak perlu jadi agama Islam ataupun nggak perlu jadi agama tertentu sih untuk tidak menyakiti satu sama lain. Dokter kalau haji nanti mau pakai yang jalur cepat atau jalur reguler? Kalau suatu hari aku dapat rezeki untuk haji, amin, jalur cepat lah. Ngapain kita pakai jalur lambat? Oke, thank you dok.